Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong kita dan menyertai kita. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Tema pada minggu ini yaitu Tuhan Gembala yang Sempurna yang diambil dari Mazmur 23. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa atau Anda memiliki doa ucapan syukur, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera pada layar kaca Anda. Baik, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat berbakti dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Supaya yang percaya. Shalom keluarga IBC, Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur bisa berkumpul lagi untuk beribadah. Dan kalau juga buat yang di rumah-rumah, kita berharap semuanya baik-baik saja ya. Dan kita mau memuji Tuhan saat ini, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimanapun keadaan kita mau memuji nama Tuhan karena nama Tuhan layak dipuji. Dan saat ini mari kita mau bersatu dalam doa untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2020 ya Tuhan, Kau telah membimbing kami, Kau telah menyertai kami ya Tuhan. Dan di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau juga akan selalu membimbing kami dan selalu melindungi kami juga ya Tuhan. Kau yang sertai kami di setiap langkah kami ya Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Ada sukacita di hati kita semua? Amin. Yes. Kita mau naikkan pujian ini. Kau Allahku yang adil, Dia adalah Allah kita yang setia. Amin. Amin. Let's sing this song. Mari bersukacita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita sing this song one more time. Kau Allahku yang adil, amin. Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, haleluya. Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku
secara pribadi bahwa di awal tahun ini kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita, juga kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan kehidupan kita. Mari dengan segenap hati kita mau renungkan dan kita mau menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami semalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, sembah Tuhan, mari sembah Dia, mari sembah Dia, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Jemaat Tuhan, mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Dialah kita yang begitu baik, sangat baik mengasihi kita.
Ajar kami untuk senantiasa semakin hidup lebih dekat denganmu Tuhan. Di tahun yang baru ini kami rindu punya harapan yang baru. Harapan kami untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Menjadi alatmu dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita menyembah Dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kita, tubuh kita. Mari kita berkonsentrasi, fokus untuk menyembah Tuhan. Arahkan hatimu padanya. Sementara para worship leader akan menaikkan sebuah pujian, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ajarku lebih dalam
kasih Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan atas semua firman-Mu, teguran Engkau Bapa, nasihat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita sudah menginjak kaki kita di tahun yang baru dan sudah 10 hari ke-10 ini. Luar biasa. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kita di masa COVID ini dengan luar biasa. Juga saya sebagai gembala sidang sangat bersyukur kepada Tuhan melalui saudara yang bisa bekerja sama dengan dahsyat luar biasa. Baik itu jemaat pada umumnya, panitia perancang, kemudian guru-guru sekolah minggu, staf PPA komisi, mentor, tutor. Sungguh luar biasa saya melihat bagaimana Anda bekerja keras. Guru-guru sekolah minggu bekerja keras supaya Natal berjalan dengan baik. Bukan hanya tenaga pikirannya, koceknya pun keluar. Wah, ini luar biasa saudara. Ini sungguh-sungguh karena Tuhan yang terus memberikan kekuatan iman kepada saya dan saudara. Amin. Amin. Dan mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23. Dan kitab Mazmur pasal 23 ini saya berikan tema Tuhan adalah gembala yang sempurna. Tuhan adalah gembala yang sempurna. Yesus adalah gembala yang sempurna. Bukannya yang baik saja, tapi sempurna, saudara. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak menggembalakan secara kolektif, saudara. Tetapi menggembalakan pribadi lepas pribadi. Coba perhatikan, saudara. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, saudara. Perhatikan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala. Daud tidak berkata Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala kami. Tapi Tuhan adalah gembala. Saudara, kalau kita kursus privat itu lebih mahal. Wow, ini luar biasa saudara. Mengapa saudara? Allah menjadi gembala secara pribadi karena Allah tahu setiap pribadi memiliki banyak perbedaan. Tidak ada pribadi yang sama. Pribadi yang satu dan yang lain. Pribadi Petrus berbeda dengan pribadi Paulus, berbeda dengan pribadi Matius, berbeda pribadi Markus. Pribadi saya berbeda dengan pribadi saudara, satu demi satu. Tidak saya sebutkan namanya, tapi itulah Tuhan kita yang sempurna menggembalakan saya dan saudara secara pribadi, one by one. Wow, saudara, luar biasa. Dan saudara, yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak berjanji untuk memberikan kelimpahan saudara, tapi memberikan kecukupan. Ini perlu saudara perhatikan. Tuhan tidak berjanji, gembala kita tidak berjanji memberikan kelimpahan, tapi kecukupan. Kecukupan saudara. Memang kelimpahan pasti. Kalau itu terjadi, kita tahu untuk Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kecukupan. Perhatikan saudara, takkan kekurangan aku. Inilah gembala kita. Daud berkata, takkan kekurangan. Tidak kekurangan saudara. Karena Allah berjanji memberikan kecukupan saudara. Dan kemudian Tuhan berjanji
untuk memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Perhatikan ayat yang selanjutnya, saudara. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa. Mengapa sang gembala memberikan ke tempat rumput yang hijau? Sebab rumput yang kering sudah kurang gizinya, saudara. Tapi yang bergizi itu hijau. Oleh sebab itu kita makan sayur-sayur yang hijau, sayur-sayur yang segar, buah yang segar. Itu yang ini, bukan buah yang sudah kalengan dan sebagainya, saudara. Tapi yang segar, saudara. Yang segar. Karena itu yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Dan membawa ke air yang tenang. Mengapa sudah ke air yang tenang? Sebab Tuhan tahu sang domba itu kalau minum di air beriak bisa tersendak, saudara. Dan kalau tersendak, gembala itu bisa mati. Makanya Tuhan tidak berjanji memberi apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Saudara, seperti kita punya mobil itu mau kebutuhan. Pada waktu itu PPA itu akan di-measure loh, saudara. Sudah berat akan di-measure. Tetapi kalau bisa menambah murid, maka tidak. Dan untuk menambah murid perlu mobil untuk mengangkut yang dari babakan irigasi. Terus berdoa supaya di masa pandemi COVID ini pun terus bisa menambah, saudara. Doakan supaya kita tetap menjadi berkat, itu saja. Karena PPA itu menjadi berkat. Masa pandemi COVID ini PPA membagi banyak sembako, saudara. Dari gereja kita dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pasti kita juga diberkati nanti. Amin. Ini luar biasa, saudara. Lalu akhirnya Tuhan sediakan mobil itu. Karena memang itu dibutuhkan untuk mengangkut. Maka Allah memberikan. Dengan secara yang ajaib. Ajaib sekali. Karena itu ada seseorang yang memberi dulu. Lalu seseorang memberi itu tak serahkan kepada sekretaris. Ini untuk mobil. Kemudian ada orang yang meninggal. Ya, sebelumnya aku serukan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara mulai memberikan. Dan kemudian ada seorang yang meninggal. Perpuluhannya diserahkan kepada saya untuk Tuhan tambahin sana. Dan kemudian ada lagi yang menutup semua itu. Sungguh luar biasa. Karena apa? Karena itu yang kita butuhkan. Tuhan itu sungguh-sungguh memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan takut, saudara. Kebutuhan Anda pasti akan dicukupi oleh Allah dengan kuasa kekuatannya Allah sebagai gembala yang sempurna. Amin. Dan kemudian saudara-saudara, yang selanjutnya, Tuhan itu memulihkan kelelahan kita. Saudara lihat, Ia menyegarkan jiwa. Saudara, jiwa kita itu kadang-kadang menjadi lelah, menjadi letih, menjadi lesu, saudara. Apalagi sekarang di masa COVID ini, saudara. COVID ini sungguh-sungguh melelahkan saya dan saudara. Apalagi sekarang ini COVID ini lebih lagi, saudara. Tidak ada ruang sehingga sekarang saya dan saudara. Tidak ada ruang. Karena saudara, kalau sekarang saudara pergi ke pasar, mungkin ada COVID yang nempel di baju saudara. Ada COVID yang nempel di masker saudara. Ada COVID yang nempel di rambut saudara. Kemudian saudara pulang begini-begini. COVID-nya itu terbangan di sekitar saudara. Kemudian saudara melepas baju. Lalu saudara kebut ke baju begitu saudara. COVID-nya kalau ada menyebar di rumah saudara. Luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Ya. Lelah kalau memikirkan itu lelah, saudara. Lelah. Saya juga sering mengalami kelelahan, saudara. Saya juga kadang-kadang kelelahan menyiapkan firman Tuhan ini karena saya tidak mau sembarangan. Saya betul-betul ingin menggali sedalam-dalam dari firman itu. Dan aku akan menyampaikan firman itu saja. Karena itu yang hidup, saudara. Cuma saya tidak banyak mengambil sana sini kecuali betul-betul itu ada kaitannya. Oh, ini luar biasa, saudara. Ini lelah. Saya bersaksi, saudara. Saya pernah lelah, saudara. Ini ide sudah nggak ada, ini membaca Alkitab ini. Lalu saya tidur saja, Tuhan. Aku lelah, Tuhan. Aku mau tidur, Tuhan. Aku lelah, aku mau tidur.
lalu bangun tidur. Allah berikan ide saudara, segar jiwanya, segar saudara, segar. Saudara, sekarang ini kalau kita tidak hati-hati, jiwa kita bisa lelah, capek saudara. Dan saudara harus tahu, karena COVID-19 ini baru awal saudara. Kitab Wahyu sudah banyak ini akan terjadi banyak musibah di seluruh dunia ini yang pandemi ini. Dan Yesus sudah mengingatkan, yang penting ketekunan umat Allah dalam melakukan firman Tuhan. Itu Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 17 dikatakan ayat 9, yang penting akal mengandung hikmat. Jadi akal kita pasti mengandung hikmat ketika kita tekun menjadi pelaku firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itulah yang menyegarkan jiwa kita. Oleh sebab itu dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa saudara, gembala kita menuntun kita di jalan yang benar karena namanya. Kalau saya dan saudara tekun menjadi pelaku firman Tuhan, pasti akan dituntun oleh Tuhan itu saudara. Karena dia gembala secara pribadi akan menuntun saya dan saudara secara pribadi. Itu sebabnya juga Yesaya berkata, janganlah bimbang, janganlah takut, sebab aku Allahmu, aku menyertaimu, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Itu luar biasa. Itu Yesaya pasal yang ke 41 ayat 10 saudara. Dan kemudian yang luar biasa lagi juga gembala kita itu saudara. Gembala kita itu selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Perhatikan saudara ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku besertamu. Sebab engkau besertaku. Perhatikan saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku besertamu. Aku besertaku. Engkau besertaku. Luar biasa saudara, di lembah kekelaman. Sekarang saya dan saudara ada dalam lembah kekelaman. Saya dan saudara ada dalam lembah kekelaman dengan COVID-19 ini. Tadi saya sudah berikan peragaan saudara. Tidak ada sekarang ini dimanapun akan aman. Di rumah pun juga tidak akan aman saudara. Kalau kita tidak punya akal yang mengandung hikmat. Kalau kita tidak tekun dalam melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan beserta kita, jangan takut. Tuhan itu yang menyertai kita, yang akan melindungi kita dari semua bahaya itu. Tapi jangan lupa tadi, harus punya akal yang mengandung hikmat. Gembala kita, gembala yang sempurna saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu. Gada dan tongkat itu apa saudara? Firman Tuhan. Itulah sebabnya ya selalu saya tekankan firman Tuhan. Firman Tuhan bahkan di dalam masa sulit, pandemi yang sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Baca kitab Wahyu, terus Wahyu baca saudara. Di situ nubuatan Yesus mulai terbuka, mulai tergenapi. Dan sekali lagi dikatakan di dalam pasal 16, baca nanti di sana. Pasal 16 itu. Yang terpenting umat Allah ketekunan melakukan firman Tuhan. Dan ayat 17, pasal 17 dikatakan yang terpenting akal yang mengandung hikmat. Ini nyambung saudara. Karena apa? Hikmat itu tidak datang karena kita belajar. Tapi itu datang dari Tuhan. Memang akal kita sekarang sudah diberi akal itu saudara. Memakai masker dan ternyata saudara, itu pun tidak bisa melindungi 100%. Sebab ketika kita membuka masker kita, buru, ternyata COVID-nya berterbangan. Kita menghirup serut. Bagaimana saudara? Ya, kita bawa masker. Kemana nih? Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan kemana-mana. Ternyata di masker kita ini udah banyak sekali virusnya. Ketika kita buka, virusnya kabur saudara. Lalu kita bernapas, masuk hidung. Kena saudara. Tapi ingat saudara, gada tongkat Tuhan itu firman Tuhan. Firman Tuhan hidup, firman itu berkuasa. Kalau firman itu ada di dalam hidup kita,
itulah kekuatan kuasa firman itu akan menjadi nyata, saudara. Allah bekerja dengan sempurna ketika firman Allah tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Ingat, tema tahun lalu, sungguh-sungguh itu ternyata datang dari Tuhan. Tak sembarangan, karena Tuhan sudah mempersiapkan saya dan saudara untuk tinggal di dalam Tuhan. Dwell with God, tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Karena firman itu hidup, firman itu berkuat. Itulah sebabnya dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai. Karena Daud adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Dia merenungkan firman itu siang malam. Baca Mazmur pasal 1. Siang malam dia merenungkan firman Tuhan itu. Luar biasa, saudara. Dan 1 hari 7 kali dia memuji nama Tuhan. Ini luar biasa. Dan saatnya sekarang diberi kesempatan oleh Allah. Saya dan saudara banyak tinggal di rumah, banyak menyimpan firman Tuhan di dalam hidup saya, dan saudara banyak melakukannya dan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan berjanji terus akan menyertai dan melindungi saya dan saudara dengan dahsyat luar biasa oleh karena kasih-Nya. Kemudian juga bahkan saudara, luar biasa, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekarang lawannya siapa, saudara? Covid, saudara. Covid ini lawan kita, musuh kita yang diizinkan oleh Allah untuk mencobai kita, untuk menguji iman kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menyediakan hidangan. Selalu menyediakan hidangan, saudara. Luar biasa. Tuhan kita gembala yang sempurna, membuat kita tidak kekurangan tadi. Karena di depan lawan-lawan pun selalu menyediakan hidangan bagi saya dan saudara. Ini sungguh luar biasa. Dan kemudian sungguh Tuhan itu luar biasa lagi, saudara. Penggembala yang sempurna itu makin dalam ternyata. Luar biasa. Karena Tuhan selalu mengurapi dengan minyak kepala kita. Dan piala kita penuh. Penuh apa, saudara, maksudnya? Penuh Roh Kudus, saudara. Maka di depannya ayat sebelumnya dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, yang menguatkan aku. Yaitu firman Tuhan. Ketika saya dan saudara betul-betul firman itu ada dalam hidup saya dan saudara, maka kekuatan Roh Kudus semakin nyata menguasai hidup saya dan saudara, memberi hikmat kepada saya dan saudara, menuntun saya dan saudara di jalan yang benar. Karena kekuatan Roh Kudus, kuasa firman itu yang terus menggembalakan saya dan saudara dengan dahsyat dan luar biasa, saudara. Ini sudah luar biasa. Karena sesungguhnya Allah itu luar biasa. Yesus sudah luar biasa. Karena Yesus telah menghembuskan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan di dalam Mazmur ini juga gadamu dan tongkat. Kalau kita kembali ke Injil Yohanes, sebelum Yesus mengembuskan rohnya dan berjanji akan kuasa Roh Kudus itu, Yesus sudah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Karena dari kekuatan kuasa firman itu luar biasa. Wow, saudara, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya percaya, kalau saudara mengikuti firman Tuhan, Anda penuh Roh Kudus. Berhikmat yang luar biasa, amin. Dan yang ke-10, saudara, Tuhan itu gembala yang setia. Gembala yang setia, saudara. Gembala yang setia, luar biasa, saudara. Setia sepanjang umur kita, bahkan sampai ke surga. Mari kita lihat ayat 10. Tuhan adalah gembala. Salah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidupku, kebajikan dan kemurahan, saudara. Artinya saya dan saudara, di tengah lembah kekelaman pun tidak takut bahaya. Karena Tuhan menyertai kita. Dalam lembah kekelaman, dalam kekelaman COVID ini, saudara. Bahkan di sini sekarang, kebajikan itu perbuatan baik. Kemurahan itu suka memberi. Itu yang mengikuti kita, saudara. Apakah di masa pandemi ini saudara juga sungguh-sungguh juga tetap terus berbuat baik kepada banyak orang, dan juga kemudian saudara punya hati yang murah, hati yang suka menolong, hati yang suka memberi, hidup yang suka memberi, saudara. Sudah saya mau tutup kesaksian saya, saudara. Sebelum saya tutup dengan kesaksian Calvin, Anda tahu, Anda semua tahulah, saya
biasa bulan Desember itu banyak memberi. Memberi saudara, lebih banyak biasa. Lalu tahun ini saya, Tuhan, bagaimana ini? Paling tidak saya mesti memberikan kepada dia. Paling tidak untuk ini, paling tidak untuk ini. Wow saudara, hitung-hitung, Tuhan, ini kan untuk kebutuhan hidup saya serta keluarga. Lalu saya hanya terus berdoa. Apa yang terjadi saudara? Seorang pendeta telepon saya. Pendeta Markus, tolong kirim rekening. Ada jemaat saya yang mau memberkati pendeta. Wow, haleluya saudara. Lalu saya dikirim saudara. Belum cukup apa yang mau saya bagikan itu belum cukup saudara. Tapi tetap saja 2/10 harus aku ambil, itu Tuhan punya. Itu Tuhan punya, tidak boleh dikurangi. Lalu sudah, tapi sudah ada. Walaupun belum cukup. Lalu ada lagi saudara. Saya dapat SMS untuk mengirimkan nomor rekening saya kepada seseorang. Lalu saya kirimkan. Kirim lagi saudara. Puji Tuhan, ku ambil 2/10. Dan sudah cukup saudara. Puji Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kelimpahan saudara. Tapi akhirnya juga Allah memberikan lebih. Dari mana lebihnya saudara? Ada murid saya S2 yang pesan ramuan saudara. Biasanya kalau pesan dulu itu 5, tapi pada waktu itu tinggal 2. Ya sudah 2. Lalu saya kirimkan. Lalu dia memberikan lebih saudara. Lebih daripada harga itu. Puji Tuhan saudara. Kebajikan, kemurahan belaka itu nyata saudara. Bukan hanya ngomong, Pak Pendeta tukang ngomong. Kalau itu tidak terjadi kan dia omong kosong. Luar biasa saudara. Dan sudah saya tutup dengan kesaksian Calvin. Menurut Calvin, teolog abad 16, Mazmur inilah yang sesungguhnya selalu membuat Raja Daud, si penulisnya sendiri itu, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena ini pengalaman dia, bagaimana Tuhan menggembalakan dia secara pribadi. Itulah sebabnya Mazmur yang ditulis oleh Daud itu sendiri membuat Daud selalu mengingat, selalu menyanyikan lagu ini, selalu, sehingga dia selalu bersyukur bahwa Allah itu menggembalakan secara pribadi. Di dalam lembah kekelaman pun terus menyertai. Oh, dan gada tongkat Tuhan yang Daud suka itu nyata dalam hidupnya. Semua menjadi nyata dan nyata dan nyata dan nyata. Bila firman ini sungguh hidup dan berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bapa di surga, kami serahkan firman-Mu ini. Hamba-Mu sudah sampaikan, dan biarlah firman-Mu sungguh hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Dan mari kita akan mengakhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan tanting tidak Tuhan, kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh Engkau gembalakan secara pribadi, dan kami yakin. Terima kasih karena Engkau menggembalakan kami secara pribadi ya Tuhan. Sehingga di dalam lembah kekelaman ini sungguh kami tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu yang terus menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang lemah imannya Engkau kuatkan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang menghadapi tantangan hidup, bahkan di semuanya hampir menghadapi tantangan hidup, buka jalan keluar. Beri hikmat, beri akal yang mengandung hikmat. Nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu kepada mereka, karena mereka anak-anak-Mu.
Mereka lah yang kau percayakan kepada hamba. Tapi tanpa kuasamu, hamba tidak bisa menggembalakan mereka dengan baik. Hanya engkaulah gembala yang baik, yang menggembalakan mereka satu demi satu, one by one. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala aku, yang menggembalakan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus nyata dalam kehidupan anak-anakmu ini. Kasihnya, kuasanya, anugerahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga ABC, semoga ibadah online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Tetap sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, bye!